Siapa Marcella Santoso? Donatur buzzer konten negatif, pengacara spesialis korupsi, kini menangis. Pengacara Marcella Santoso menjadi sorotan karena ditetapkan sebagai tersangka untuk 2 kasus berbeda oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam 2 pekan terakhir. Pertama, pada Sabtu, 12 April 2025, lalu, Marcella ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah yang menjerat 3 korporasi. Dalam kasus tersebut, Marcella dan rekannya, Arianto Bakri, disangka memberikan suap senilai 60 miliar rupiah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. 3 hari kemudian, pada Selasa, 22 April 2025, dini hari, Marcella kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, kali ini dalam kasus perintangan penyidikan atas kasus yang ditangani Kejagung. Marcella bersama advokat Juna Edy Saibih dinilai merintangi penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk 3 kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor CPO. Menurut Kejagung, Marcella dan Juna Edy membiayai unjuk rasa, seminar, dan talk show dengan narasi yang memojokkan Kejagung dalam penanganan perkara-perkara di atas. Marcella dan Juna Edy juga diduga membayar Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar dengan uang Rp487.500.000 agar narasi-narasi negatif tentang Kejagung dapat diangkat di JAK TV. Kejagung menilai, tindakan Marcella, Juna Edy, dan Tian bermaksud agar Kejagung dinilai negatif oleh masyarakat sehingga penanganan perkaranya tidak lanjut atau tidak terbukti di persidangan. Sebelum terjerat kasus di atas, Marcella rupanya lama malang melintang sebagai advokat bagi sejumlah terdakwa kasus korupsi. Berdasarkan catatan Kompas.com, Marcella pernah menjadi kuasa hukum pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang terjerat kasus gratifikasi. Ia juga merupakan kuasa hukum bagi suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dalam kasus tata niaga timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Selain kasus korupsi, Marcella juga pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Dalam kasus itu, ia menjadi kuasa hukum bagi anak buah Sambo, yakni Arif Rahman Arifin dan Baikuni Wibowo. Marcella Santoso merupakan pengacara dan konsultan dari firma hukum Arianto Arnaldo Law Firm, ALF. Berdasarkan akun LinkedIn Marcella, ia pernah menempuh studi hukum di Universitas Indonesia, UI, dan lulus pada 2006. Tak hanya itu, ia juga memperoleh gelar Master Hukum pada tahun 2010 dan Doktoral Hukum pada 2022 dari kampus yang sama. Kini Marcella Santoso kembali muncul dalam satu tayangan video. Marcella Santoso mengaku sempat membuat konten negatif berkaitan dengan rancangan Undang-Undang TNI, RUU TNI, dan Indonesia Gelap. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengatakan penyidik tidak bisa menggali lebih dalam terkait dengan konten-konten dari institusi lain. Namun, hal ini ditanyakan penyidik karena terdapat percakapan terkait RUU TNI dan Indonesia Gelap di dalam barang bukti elektronik milik para tersangka. Dalam video pernyataan yang dibuat Marcella, ia juga tidak menyebutkan secara jelas apa isi konten negatif terkait 2 hal ini. Pihak Kejagung juga tidak menunjukkan konten-konten negatif yang dimaksud dalam konferensi pers hari ini. Konten negatif yang didalami penyidik adalah narasi-narasi yang menjatuhkan institusi Kejaksaan Agung serta para pimpinan. Konten yang dibuat ini menyasar pada kehidupan pribadi dari para pimpinan Kejaksaan Agung yang tidak terkait dengan kasus yang ditangani Marcella selaku kuasa hukum.